أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sesungguhnya pujian itu, seluruh pujian hanyalah milik Allah. Seluruh pujian. Artinya yang harus kita konsentrasikan juga bahwa di dalam diri kita ada kecenderungan memuji selain Allah. Innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Ini hadis. Sama dengan surat Fatihah. Alhamdulillah. Alif lam di sini seluruhnya secara mutlak tidak terikat, semua pujian milik Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu. Kami hanya memuji Allah. Tidak ada yang kita puji selain Allah. Nahmadu wa nasta'in. Ya Allah, kami hanya meminta pertolongan kepada Engkau. Subhanallah. Wa nastaghfiruh. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Minta ampunan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam agama-agama lain, tempat ibadah mereka curhat kepada manusia. Subhanallah. Padahal curhatnya hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita memahami Alhamdulillah dengan hati, bukan saja dengan pikiran. Segala puji milik Allah. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersalawat pun demikian. Ya Allah, harus ada rasa cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan fokus terus pada kecenderungan diri kita, condongnya jiwa kita kepada bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Oleh karenanya, marilah kita mencoba membangun habit of mind. Biasa melihat sesuatu, ini dari Allah. Melihat sesuatu, ini dari Allah. Ini penting sekali buat kita. Saya tidak akan bosan-bosan mengulangi hal ini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan share, ini hanya sebuah ilustrasi saja dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah atau bukan? Ini materi sejak awal saya di Indonesia menggambarkan tentang sholat khusyuk. Nah, betapa banyak orang tidak bisa sholat khusyuk. Kenapa? Ya karena tidak mengenal Allah dengan baik. Mengapa sholat khusyuk susah? Jawabannya mudah. Karena sholat adalah mengingat Allah. Sementara mengingat adalah sangat tergantung dengan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mau mengingat Allah Azza wa Jalla? Kalau kita melihat sesuatu adalah sesuatu, sampai kapanpun kita tidak bisa khusyuk. Maka ada kata-kata khusyuk itu jadi susah. Padahal yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185, sesungguhnya Allah itu ingin kalian mudah dan tidak ingin kalian susah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada hari tanpa melihat langit. Kita jalan, ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput. Kita lihat ini langit adalah langit, rumput adalah rumput. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa bedanya kita dengan orang yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan? Bagaimana kita mau khusyuk kalau melihat langit adalah langit? Hal yang biasa, rutinitas kita. Tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan adalah rumput-rumput. Hal yang biasa, maka lemahlah mengenal Allah.
melalui apa yang kita lihat. Mata kita gelap, hati kita gelap, pikiran kita gelap. Mata kita mati, pikiran kita mati, hati kita mati. Terus apa bedanya kita dengan orang-orang selain orang beriman? Nah, kalau kita orang yang beriman melihat langit adalah langit, rumput adalah rumput, berarti mana keimanan kita dalam melihat sesuatu? Ini hilanglah tauhid rububiyah. Ini semua hanyalah tanda. Jangan sampai kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Saya ilustrasikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Di pinggir jalan ada tulisannya P coret atau S coret. Nah, dilingkari dengan lingkaran merah. Tiba-tiba kita parkir di situ atau stop di situ. Kemudian datanglah polisi. Dengan santunnya polisi, mohon maaf Pak, apakah Bapak tidak membaca itu? Kita marah. Saya tahu itu huruf P, huruf S. Apa maksud kamu menghina saya, Pak? Saya nggak bisa baca, apa? Saya ngerti begini-begini, saya juga belajar. Oh, malah marah. Subhanallah. Betul, itu P, itu S. Betul, tidak salah. Pak, ini hanya tanda, Pak. Kenapa kamu marah-marah? Diperingati dengan santun, tapi kita yang marah. Polisi sudah baik, kita malah jahat. Walaupun realitanya sekarang kebalik ya. Kita udah baik, polisi malah jahat sekarang banget ya. Polisi membunuh, polisi narkoba, polisi mengerikan, nauzubillah. Ya. Baik lagi tadi, kita lihat P coret, S coret. Kita malah marah-marah. Saya tahu tuh S itu P. Pak, mohon maaf, P coret, S coret itu hanya tanda. Kita harus fokus pada apa di balik tanda ini yang harus mengeluarkan perilaku. Ini maksudnya P coret ini dilarang parkir, S coret ini dilarang berhenti di sini, maka perilaku kita harus keluar. Apa perilaku yang harus kita keluarkan? Jangan berhenti di sini, jangan parkir di sini. Di depan sana tuh Pak ada tulisan P dan S, warnanya biru. Disitulah tidak dicoret, disitulah tempat parkir. Subhanallah. Kita kadang-kala terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Saya ulangi lagi, kita sering sekali terjebak di dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Terjebak dalam tanda, namanya kufur, tertutup, covering. Dibuka ini semua, namanya syukur. Maka syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah, sungguh-sungguh la'atiyanna, sungguh-sungguh aku akan serang manusia min bain aidihim khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar tidak bersyukur. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia kebanyakan bersyukur. Jadi setan ingin sekali, ini langit adalah langit, rumput adalah rumput. Itu yang diinginkan oleh setan. Tidak bersyukur, tertutup. Setan ingin sekali Anda lihat P coret, S coret, ya P coret, S coret, sehingga Anda berhenti di situ. Padahal di sana ada P yang warnanya dilingkari biru, ada S, itulah tempat parkir, itulah tempat stop. Tapi tidak berhenti di situ, balik, salah. Karena setan menahan perilaku ketaatan. Cara menahannya gimana? Sumbernya dari mana? Agar tidak bersyukur. Jadi kalau dilihat langit adalah langit, apa bedanya kita dengan orang kafir? Subhanallah. Apa bedanya dengan orang ateis tidak percaya dengan Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang-orang muslim? Maka harus melibatkan di situ ada Allah. Ya. Kalau kita tidak melibatkan Allah, melihat itu harus ada cahaya Allah. Maka pikiran dan hati kita ada Allah. Inilah yang disebut dengan fadillah ya falka.
Kita menjaga Allah, maka engkau dijaga Allah. Maksudnya menjaga adalah ini semua dari Allah. Jagalah Allah dalam hati dan pikiran. Subhanallah. Sama, kita ngeliat langit waktu sunset, sunrise. Kita foto-foto, kagum. Kagum dengan tanda kebesaran Allah. Tidak kagum kepada yang mencipta. Astagfirullahaladzim. Ketika kita ngeliat alam semesta, ketika sunset, sunrise, matahari terbit, matahari terbenam, indah sekali. Maka hati kita adalah matahari terbenam dan terbit. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Yang matanya mati, pikirannya mati, hatinya mati, tidak ada cahaya. Maka kita ingat, ya Allah. Maka hati kita harus penuh dengan cahaya. Itulah yang membedakan ini dan disebut dengan syukur. Kalau sudah syukur, barulah keluar perilaku-perilaku yang terjaga. Itu namanya taqwa. Wah, itu menjaga, melindungi perilaku kita terjaga, tutur kita terjaga, pikiran kita terjaga, hati kita terjaga. Subhanallah. Kita melihat malam hari, subhanallah. Apalagi kalau sudah 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Kita bilang bulan apa? Misalnya sekarang bulan Rajab. Bulan apa? Syaban. Itu disebut dengan bulan. Maka hitungannya bulan. Bahasa Indonesia bulan apa? Januari, Februari, dan seterusnya. Tapi patokannya matahari, kan lucu. Padahal bahasa Inggris juga begitu. Month, gitu kan. Bulan. Tapi hitungannya matahari. Maka pertengahan bulan itu ada bulan yang sempurna. Bulan purnama 13, 14, 5. Mau kita lihat bulan adalah bulan, gelap adalah gelap, bintang adalah bintang. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Kalau kita lihat bintang bulan biasa saja, apa bedanya kita dengan orang kafir? Tertutup. Maka bukalah. Jadilah syukur. Karena kufur dengan syukur selalu gandengan. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, bersyukur. Sungguhnya aku akan tambah, kami akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, nutup ini. Kufur apa? Wah, ini matahari, ini bulan, ini bintang, wah, ini tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Ini tertutup. Yang selalu kita ingatkan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah aku ingat kamu. Washkuruli, bersyukurlah pada apa yang aku berikan kepada engkau. Itu semua milik aku, kata Allah. Wala takfurun, jangan kufur. Maka ketika kita lihat bulan, keindahan malam hari ada malam hari, keindahan malam hari, apa bedanya kita dengan orang kafir? Maka lihatlah di situ ada Allah. Ya Allah, ini ciptaan engkau. Hati kita, Allah. Dikit-dikit Allah, libatkan Allah. Sehingga mata kita bercahaya, ada cahayanya. Pikiran kita bercahaya, hati kita bercahaya. Ini proses manusia. Allah. Kita bisa keluar dari perut ibu kita, prosesnya. Dari sekian banyak, mati semua. Yang hidup satu, masuklah dalam perut ibu kita. 9 bulan dalam perut ibu kita. Kalau kita melihat, oh sekian bulan, oh ini sekian minggu, sekian. Apa bedanya kalau kita ke dokter, oh dihitung. Oh ini perkiraan akan lahir bulan ini, tanggal ini perkiraannya. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Sama saja. Katakan, ya Allah. Bagaimana proses manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang jatuh cinta, akad nikah, hubungan, masuklah proses manusia. Maka itu, kalau kita melihat seperti ini, apa bedanya dengan orang kafir? Maka kadang-kala Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting buat kita. Jangan sembarangan melihat sesuatu. Jangan melihat sesuatu dengan kegelapan, dengan kematian. Kok kematian? Karena selalu saya ingatkan, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, laksana orang yang mati dan hidup. Masalul ladzi yadhkur rabbah. Barang siapa ingat Allah, ini Rabbnya. Rabbah. Rabbah itu yang mencipta, yang mengatur, yang menghidupkan, dan seterusnya.
Orang itu seperti orang yang hidup. Adapun orang yang uh, tidak mengingat Allah, itu seperti orang yang mati. Subhanallah. Dan kalau kita lupa redaksi-redaksi di dalam Al-Quranul Karim, betapa Allah SWT mengingatkan kita, kita ini mimma immahin. Ini dari air, mohon maaf, yang hina, yang tidak punya apa-apa, dari sperma yang dipancarkan, kemudian dimasukkan di dalam rahim ibu kita. Kemudian kita hidup di dalamnya selama 9 bulan. Coba perhatikan, ya Allah, ya subhanallah. Allahu Akbar. Ini proses. Jadi ketika kita melihat sesuatu, janganlah melihat sesuatu. Tapi di sini ada kekuasaan yang dahsyat sekali. Yaitu apa? Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau menciptakan ini semua. Maka itu harus ada Allah. Kalau tidak ada Allah, apa bedanya kita dengan orang kafir? Melihat sesuatu adalah sesuatu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang ateis, dia percaya dengan Tuhan. Subhanallah. Kadang-kala kita lupa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, hai manusia, budu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Allah. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Ini surah An-Nisa ayat pertama. Hai manusia, coba bertakwalah pada Rabb. Rabb itu yang mencipta, yang mengatur, yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Akbar. Allah. Kita merasakan dari yang gak ada menjadi ada. Ini semua dari Engkau ya Allah. Dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam, kemudian diciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Astagfirullahaladzim. Ini semua dari Engkau ya Allah. Jadi kita melihat ini suatu dari khalaqakum, yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, rububiyah ini. Yang menciptakan kalian. Jadi kita harus melihat tubuh ini ada yang mencipta. Ada lagi redaksi Al-Quran, ya ayyuhan nas, hai manusia, sembahlah Allah. Bakum. Kalau kita lihat teks Al-Qurannya, sembahlah Allah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Kata-kata walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Datar saja ini bacanya, baca Quran datar saja. Ini Al-Baqarah ayat 21. Ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah. Maksudnya bagaimana? Sebelum kita ada Bapak Ibu kita. Sebelum Bapak Ibu kita ada kakek nenek kita. Karena redaksinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Coba kita buka foto-foto orang tua kita yang masih muda dan kita belum lahir. Di manakah saya? Foto Bapak Ibu kita udah kelar, kita lihat foto kakek nenek kita. Bayangkan mereka ini kakek nenek kita masih muda, belum menikah. Kita di mana? Baru terasa, ya Allah. Ya Allah, itu baru terasa. Jangankan kita, Bapak Ibu kita pun belum lahir. Oke, kita maju lagi. Gitu kan. Kakek nenek kita sudah menikah, lahirlah ayah kita. Ayah kita belum ketemu ibu kita. Kita di mana? Ya Allah, ya Rabb. Baru terasa, baru mengerti ayat 21. Kita berkali-kali membaca Al-Baqarah. Awal-awal Al-Baqarah ini baru ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maksudnya orang-orang sebelum kalian supaya kita tahu kita dari titik nol, dari yang tidak ada. Subhanallah. Anak saya yang terakhir, sekarang masih SD, berapa tahun yang lalu selalu nanya, ini foto aku di mana? Dek, kamu belum ada, Dek. Aku nggak diajak. Ini kesini nggak diajak, kesini nggak diajak kok. Cuma kakak doang. Aku, ya kamu nggak ada. Ibu nggak dicari, papa nggak nyari aku, nggak ngajak aku, nggak ngerti dia masih kecil.
Baru kita ngerti ayat 21. Ketika anak kecil ini ngomong, kok aku nggak diajak? Ya, dia belum ada. Baru kita ngerti kita ini dari yang tidak ada. Loh, kalau kita ngelihat anak bayi adalah anak bayi, janin adalah janin, orang hamil sekian bulan, terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Sama kita dengan orang kafir, tertutup. Bukalah, di situ ada Allah. Baru kita merasakan la haula wala quwwata illa billah. Baru kira, ya Allah, aku dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang ke depan. Ini kan banyak di sini yang sudah punya cucu nih ya. Wajah tua nih. Depan lihat anak kita. Anak kita Anda flashback. Ya Allah, dulu nggak ada dia menjadi ada. Baru terasa di sini. Baru terasa ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 21 baru terasa. Itu maksudnya. Maka itu kadang-kadang kita membaca Al-Quran itu tidak bisa hanya terjemahan, harus ada pembimbingnya. Ya, bagaimana kita membaca tanpa ada pembimbing? Subhanallah, bisa salah arti, maka ada aliran yang berbahaya sekali, namanya paham Qurani, namanya keren, tapi itu paham Qurani tapi mereka tidak sholat 5 waktu. Ini berbahaya, ya, karena tanpa pembimbing. Ini keliling, menyebar di Indonesia, menyebar namanya paham Qurani, itu mengerikan. Ya. Mereka tidak sholat, tidak berpuasa, namanya keren, tapi dalamnya busuk, semuanya sesat. Maka itu belajar tidak cukup sendiri, nggak boleh, berbahaya, harus ada pembimbingnya. Nah, balik lagi tadi, nah, ini kita baru merasakan, ya Allah, bapak ibu kita menikah, jadilah kita. Sekarang kita punya anak, punya cucu. Lihatlah cucu Anda dari yang tidak ada menjadi ada. Allahu Akbar. Nah, ketika kita melihat cucu kita, anak kita berzikir, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dari yang tidak ada, jangankan kekuatan yang tidak aku miliki, jangankan kekuatan, keberadaan pun tidak ada, semua dari Engkau ya. Baru terasa di sini. Subhanallah. Bagaimana bisa terjadi ini? Karena ada cinta, sehingga kita akad nikah, kemudian kita berhubungan, jadilah anak, dan cucu, dan seterusnya. Siapa yang mengikat? Allah. Itu yang harus kita paham. Nah, sama, kita melihat organ tubuh kita bisa berpikir, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas, mencium bau yang wangi, ya. Kita bisa berbicara, ya, kita bisa melihat, organ tubuh kita bergerak, tangan kita bergerak. Ini tubuh saya, ini telinga saya, ini. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa bedanya? Siapa yang bisa menggerakkan Anda? Ya, otak kita bergerak, otak kita bergerak. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Ini namanya mati, namanya. Mata kita mati, pikiran kita mati, hati kita mati. Hadirkan Allah. Ya, saya berpikir pun Allah yang mengatur berpikir. Tersumbat salah satu otak kita nggak bisa bergerak, tangan kita tidak bisa bergerak. Subhanallah. Otak kita mati, kita dengar apapun tidak bisa merespon. Coba kalau kita tidur, otak kita lagi istirahat. Anda tanya orang tidur, namanya siapa? Kamu dari mana? Jawabannya sama tuh. Mau tidur. Maka kita kembalikan pada ya Allah, Masya Allah. Betapa manusia lemah, la haula wala quwata illa billah. Hadirkan Allah. Sehingga mata kita bercahaya, pikiran kita bercahaya, hati kita bercahaya. Bisakah kita seperti itu? Buka pikiran kita. Maka syukur itu adalah cikal bakalnya ketakwaan. Bagaimana mau bertakwa kalau tidak ada syukur? Di sini. Jadi jangan sampai kita tidak memahami kenapa setan bersumpah di depan Allah, saya akan serang manusia dari segala penjuru, sehingga engkau ya Allah tidak mendapatkan manusia bersyukur. Artinya setan maunya seperti ini, tidak ada Allah. Tangan adalah tangan, telinga adalah telinga, organ tubuh kita adalah. Setan ini inginnya. Ya, kita sama dengan orang kafir cara melihatnya. Ketika ya Allah,
Ya Allah, ya Rabbi, ini dari engkau. Setan tidak mau nih, gagal setan. Subhanallah. Kita berjalan, ada sunset, sunrise, orang bisa berjalan. Subhanallah. Siapa yang bisa memperjalankan kita? Ya Allah. Kadang-kadang kita ngeliat matahari adalah matahari. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan berapa hari ini, 3 hari ya. Tadinya pakai wheelchair, pakai kursi roda, susah berjalan, sholat pun duduk. Kalau duduk sakitnya luar biasa. Berarti siapa yang memberikan jalan? Allah. Proses kita sama sampai kita wafat nanti. Dari bayi sampai kita wafat, bayi merangkaklah kita, mulai kita bisa duduk berjalan, mulailah kita sekolah SD, SMP, mulai kita kuliah, sampailah kita sarjana, mulai kita kerja, mulai dapat penghasilan, mulai itu tua, subhanallah. Ujungnya pakai wheelchair nih. Ya. Saya aja udah pakai wheelchair gitu di ujungnya. Akhirnya dia sakit, stroke lah apa, ujungnya adalah kematian, kuburan. Loh, kalau kita ngeliat proses manusia seperti ini, terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Sama orang kafir juga tahu proses ini. Nggak ada yang nggak tahu. Posisi kita di mana tidak tahu. Apakah posisi Anda sudah di wheelchair sekarang, sudah sepuh, tinggal menunggu kematian, ataupun di sini baru lagi merasakan harta yang begitu banyak. Subhanallah. Kalau hanya seperti itu, apa bedanya kita dengan orang kafir? Maka kita lihat proses manusia. Ya Allah, kita alhamdulillah sampai detik ini masih hidup, engkau yang ngasih ini ya Allah. Kita harus hadirkan Allah. Jadi mata kita dengan orang kafir harus berbeda. Pikiran dan hati kita dengan orang kafir harus berbeda. Kafir penutup. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Subhanallah. Ini proses manusia. Kita akan mengalami ini semua. Kita akan mengalami ini semua. Jadi kalau kita melihat orang sepuh, ya Allah, engkau sudah memberikan kesempatan untuk dia beristirahat. Maka orang sepuh supaya banyak berzikir tidak sibuk lagi. Tubuhnya pun tidak bisa kemana-mana, agar banyak berzikir di sini. Organ tubuh kita. Sama. Kita nggak ngeliat kan. Otak kita tidak lihat, jantung kita nggak bisa kita lihat, paru-paru kita tidak bisa lihat, hati kita tidak bisa lihat, ginjal kita tidak bisa kita lihat. Ini semua dari siapa? Siapa yang menggerakkan? Allah. Gitu kan. Kalau hanya kita, oh ini prosesnya begini, kita ke dokter, oh Anda ada lambung, permasalahan Anda di lambung, bla bla bla, maka harus begini. Maka sakit, Anda harus obat ini. Faida maritum fahuwa yashfi. Kita ayat Al-Quran. Kalau Anda sakit, siapa yang menyembuhkan? Hanya Allah. Maka jangan lihat tubuh kita adalah tubuh kita. Lihatlah tubuh kita, di sana ada Allah. Jadi sekarang latihan, Bapak-Bapak Ibu, latihan lah. Latihan lihat tubuh kita, ya Allah. Ya Allah. Langsung Allah, langsung. Saya bisa melihat, ya Allah. Saya berbicara, ya Allah. Latihlah sehingga terbiasa. Berbuat baik tidak cukup. Harus di atas itu. Itu jadi kebiasaan. Kita ke toko-toko atau ke pasar, ada buah-buahan. Kalau di Indonesia ada all fresh lah, ada macam-macam lah ya buah-buahannya. Anda ngeliat buah adalah buah. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Subhanallah, apa bedanya kita dengan orang kafir? Sekarang sudah mulai musim durian, andai-andai. Ya, saya nggak tahu musim apa sekarang. Atau musim mangga ada di mana-mana. Mangganya tuh, murah tuh. Hanya dilihat mangganya dan harganya karena lagi musim. Lihat rambutan, rambutan. Lihat semangka, ada semangka. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan siapa? Setan. Karena setan maunya seperti itu. Setan ingin sekali kita melihat buah-buahan adalah buah-buahan, titik. Nggak ada Allahnya. Subhanallah. Maka kadang-kala kita, Bapak-Bapak Ibu, insya Allah SWT, kita lupa. Maksudnya, nggak boleh Anda melihat nanas adalah nanas. Pepaya adalah pepaya, yang tidak boleh. Dilarang. Orang ada perintah. Perintahnya apa? Falyanzur insan ila ta'amihi. Disuruh lihat, hai manusia, lihat Anda, makanan Anda. Falyanzur. Berarti ini menunjukkan singular. Falyanzur. Al-insan, yaitu manusia satu berarti. Kalau manusia banyak, anas.
Falyanzur insan, ini surat 80 ayat 24. Surat Abasa yaitu surat 80 ayat 24. Falyanzur insan ila ta'amihi. Subhanallah. Lihat makanan, setiap orang itu harus lihat. Ini perintah dari siapa? Falyanzur itu perintah dari siapa? Dari Allah. Ini baru satu. Anna sebab dalma sabba. Subhanallah. Kami turunkan air dari langit. Air hujan. Sekarang di Jakarta sering hujan ya, musim hujan. Mungkin di New York nih, Ibu Nawan, atau di Ottawa, ataupun di ada nih, Bu Reti sudah di Vancouver ya. Ini mungkin di sana snow. Siapa menurunkan hujan? Allah. Menurunkan air. Sebab dan ma. Menurunkan sabah. Subhanallah. Bagaimana Allah menurunkan air? Digerojok begitu, ditumpahin gitu, habis semua di muka bumi. Rumah segede apapun akan hancur. Tsunami saja dari laut diangkat 8 meter, habis semua rata. Bagaimana apabila diturunkan air dari langit, digerojok? Nggak tahu digerojok ini bahasa Indonesia apa ya? Ditumpahkan, digerojok, hancur. Tapi Allah menurunkan setitik-setitik. Ya Allah. Harus ada Allahnya. Hujan, hujan, deras. Apa bedanya kita dan orang kafir? Mata pikirannya tertutup. Katakan, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini, subhanallah. Sebab dal ma'asabba. Semua syakaknal ardo. Kami belah. Pelan-pelan di belah bumi itu. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Keambatnan. Kami yang menumbuhkan itu. Biahabban. Ditumbuhkan dari biji-bijian. Wahina bawakotba. Itu ada ainab itu. Depan mata kita ada ainab. Ainab itu apa? Anggur. Kita melihat anggur, ya Allah, dari Engkau. Subhanallah. Suatu hari, saya di Jeddah itu delay pesawatnya. Lama sekali ya. Habis itu ada bapak-bapak, Ustaz, sini Pak Ustaz. Nih, itu makan anggur hijau, ini kebetulan anggurnya hijau. Nih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya kupas itu anggur. Saya melihat sambil saya berzikir. Masya Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya berzikir dalam hati sambil ngupas itu. Bapak itu ngeliatin aja. Ustaz Arifin. Iya Pak. Cara makan anggur nggak usah dikupas. Makannya gini. Langsung. Ngajarin saya makan anggur. Gitu. Saya diem aja. Iya Pak, saya tahu. Ya, anak saya juga nggak usah diajarin makan anggur tahu. Subhanallah. Ada yang hijau, ada yang merah. Pak, ini perintah Allah supaya kita deep thinking, berpikir mendalam. Oh ya, iya, ini perintah Allah. Salah satunya adalah dalam surat Abasa. Dalam surat Abasa itu kita disuruh melihat pada ayat falyanzur insan ila ta'ami, setiap orang harus melihat makanan yang dia makan. Ini adalah perintah Allah, ayat 24. Bapak-bapak lihat 80-24. Disuruh berpikir kita. Dan ternyata di dalam anggur ini isinya air. Dan kulitnya tipis, diprotek dengan kulit yang sangat tipis sekali. Ada buah, Pak, yang isi air. Tapi di atas. Kalau anggur kan di bawah. Di atas tinggi. Kelapa. Ya itu. Kalau kelapa itu kulitnya ketuker sama anggur, kebayang nggak Pak? Turunnya udah kayak balon, seperti balon diisi air, jatuh kiar gitu. Tapi Allah maha baik, diatur, dikasih batok yang keras. Batok keras pun kalau jatuh ya pecah. Dikasih protektornya, sabut kelapa. Jadi kita disuruh melihat itu, disuruh berpikir. Dia buka Qurannya. Sekarang mau buka Quran pakai HP-nya. Baru dia ngangguk-ngangguk. Baru dia lihat anggur, diperhatikan. Ya Allah. Jadi harus ada siapa? Allah. Jangan lihat buah adalah buah. Waqadba. Sayur-sayuran juga begitu. Ini yang disebut dengan qadba.
ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Subhanallah. Kemarin saya dikasih jagung. Masya Allah. Pas sama santri gitu kan. Allahu Akbar. Kita makan. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Allahnya. Coba kita makan. Mantep banget ini. Oh, jagung muda emang manis nih. Allahnya hilang. Subhanallah. Sayur mayur hanyalah sayur mayur. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Kita bedanya di sini. Ada Allah. Coba. Ini mengenal Allah melalui makanan. Ini mengenal Allah melalui minuman. Ini mengenal Allah melalui apa yang kita lihat. Yang tadi disebut khotban. Khotban itu adalah sayur mayur. Wa zaitunan wa nakhla. Ada buah zaitun, ada buah. Bayangkan. Ada zaitun. Zaitun itu rasanya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin di antara kita belum bisa merasakan zaitun yang asli. Saya sudah makan, Ustaz. Iya, itu yang di supermarket. Aslinya bukan itu rasanya. Zaitun itu kalau Anda petik buah zaitun dari pohonnya, masukkan ke mulut. Pahitnya nempel. Gitu. Kalau di supermarket sudah diolah, sudah direndam pakai garam, pakai macam-macam, sehingga kita rasakan agak asam-asam. Ini sudah nikmat. Nah ini masih jadi pahit. Zaitun itu pahit. Yang samping nakla yaitu kurma. Rasanya manis. Yang satu pahit, yang satu bagaimana bisa keluar dari tanah yang sama, yang satu pahit, yang satu mas kok bisa? Maka harus ada Allah. Jangan lihat makan buah-buahan adalah buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan. Harus ada Allah. Sayur-sayuran adalah sayuran. Tidak harus ada Allah. Ini yang membedakan mata kita dari orang kafir. Maka itu kita susah sekali untuk khusyuk. Karena tidak mengenal Allah. Soal khusyuk susah, Ustaz. Al-Quran mengatakan mudah. Kita merasakan susah. Jangan langsung mengkritik Al-Quran. Sabar susah. Allah mengatakan mudah. Jangan nyalain Quran. Itu gimana sih Quran? Quran tidak pernah salah. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kalian mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kalian susah. Pertanyaannya, secara fakta, susah itu susah. Sabar itu susah. Apalagi orang yang jauh dari agama. Marah aja. Ngomel aja. Orang yang sholat aja banyak yang ngomel terus. Maksud saya yang di sana. Yang di sini enggak lah ya. Yang tinggal di sono. Subhanallah. Di sini enggak. Yang di sini enggak ada orang. Saya sendiri. Berarti yang di sana ya. Subhanallah, pakai Zoom. Subhanallah. Kita lihat. Kok Allah ngomong mudah, tapi realitanya susah. Karena kita tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, jadi susah. Sekarang kita sakit, kemudian dokter ngomong, Anda jangan minum Coca-Cola, Sprite, kerating dia ini bahaya, rusak nanti gulanya naik, bla bla. Tapi Anda tidak mengindahkan. Anda minumnya ini, makannya ini obat dimakan, dan diindahkan, ya rusak tubuh kita. Bukan berarti susah. Yang bikin susah Anda. Kenapa? Tidak mengindahkan itu dokter. Anda naik mobil, kita terabas, merah kita terabas, ya kecelakaan. Yang salah Anda sendiri udah tahu lampu merah Anda terabas. Ini karakter Indonesia gitu. Saya kalau ke Bogor itu udah lampu merah, kita berhenti, hijau, kita jalan. Tetap aja dari sebelah sana yang merah tetap jalan. Itu hati-hati sekali. Karena saya bolak-balik ke Caringin itu di Bogor, Allah. Mengerikan. Bukan hanya motor, di sana mobil pun terabas. Oh, di Jakarta mungkin baru hanya motor, mobil jarang terabas. Di Bogor itu motor, mobil terabas. Gitu. Ya, jadi susah. Ya susah kenapa? Ya karena tidak mengindahkan aturan. Redaksi Al-Quran disuruh melihat makanan minum. Filenya untuk coba 80. Surat 80 ayat 24. Ingat-ingat surat Abasa ayat 24.
Empat, coba perhatikan. Disuruh lihat. Kita nggak lihat, berarti kita tidak mengenal Allah melalui makanan, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui buah-buahan, melalui sayur-sayuran. Tidak mengenal Allah, maka lemahlah mengingat Allah. Salat adalah mengingat Allah. Ini selalu saya ingatkan. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, kita pernah ketemu orang dan orang itu nyebut nama kita, taruhlah kita jalan di mall. Oh, ini kejadian benar ini. Ini pernah saya ceritakan di rumah sakit. Bapak-bapak nyebut nama saya. Searifin apa kabar? Alhamdulillah baik. Searifin di mana? Masih ngajar di high school. Oh, masih Pak gitu kan. Saya bingung, ini siapa ini? Bapak ini siapa ini? Ini siapa bisa tahu nama saya? Saya sebagai konsultan di high school, dia tahu semua nih orang. Dalam hati saya, ini siapa? Saya lupa, dia ingat. Saya lupa. Betul-betul lupa saya. Siapa? Saya pulang ke rumah, saya makan di rumah. Ini siapa tadi? Itu siapa? Lemah ingatan kita. Saya mandi, saya mau tidur, ingat itu siapa tadi? Tahu nggak? Besoknya baru kita, ya Allah ini kan Bapak Anu. Ternyata Bapak itu adalah ayah kandung dari kawan saya. Ketika kawan saya bilang, Bapak saya sakit, Vin, oke saya datangin. Saya pijitin, saya suapin gitu kan. Sakit, udah Pak saya aja Pak, dipijitin. Dia ingat saya. Wow, saya lupa. Gitu. Kenapa saya lupa? Karena tidak mengenal dengan baik. Ya saya kenal ya anaknya gitu. Bapaknya saya nggak kenal dengan baik. Maka kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal. Pegang ini kata-kata ini. Ini nggak usah dipegang, juga realita kehidupan begitu. Sebaliknya kita nggak pernah ketemu orang dengan si fulan. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak pernah ketemu. Pas ketemu, Allahu Akbar, Masya Allah, kita peluk. Apa nanti? Gitu. Saya ketemu Ustadz Hatta yang di Makfur 20-an tahun gak pernah ketemu, pas ketemu, Masya Allah. Ya. Kenapa ingat? Ya ingatlah. Bertahun-tahun kita digontor. Oke, kita lah, saya ini pengalaman saya pisah dari orang tua gitu kan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, lebih gitu. Saya pisah dari tahun 82 kita udah nggak bersama keluarga dalam rumah gitu. Keluar negeri balik 2003 gitu kan. Ya tetap ingat Bapak Ibu lah, masa nggak ingat. Apa kabar Arifin, adik saya, kakak itu ingat, tetangga, ingatlah. Kenapa? Karena mengenalnya kuat, mengingatnya tuh kuat, itu hukum alam. Sholat itu mengingat Allah. Sholat itu mengingat Allah. Surat Toha ayat 14. Surat 20 ayat 14. Nah, kenapa sholat tidak khusyuk? Karena tidak mengenal dengan baik. Karena melihat tumbuh-tumbuhan, ada tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan, ada buah-buahan. Sayur-sayuran, ada sayur-sayuran. Terus apa beda kita dari orang kafir? Cara melihatnya maksud saya. Subhanallah. Di depan kita ada apa? Ada nyamuk. Subhanallah. Kalau kita melihat nyamuk di otak kita, the first impression-nya buruk atau baik, the first impression. Kesan awalnya ketika kita melihat nyamuk, pasti buruk. Kalau buruk, yang keluar ngumpat atau memuji, bukan ngumpat gitu kan, menghina, apa namanya, menggerutu ataupun memuji, menggerutu, betul. Nyamuk. Gatel. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Coba buka, diingat-ingat surat 2, surat Al-Baqarah ayat 26. Kalau Anda lihat nyamuk adalah nyamuk, terus apa bedanya dengan orang kafir? Inna Allah, sungguhnya Allah, la yastahi. Lihat ini. Allah nggak malu-malu, nggak segan-segan ngasih perumpamaan buat kalian supaya kita mikir, yaitu nyamuk atau yang lebih kecil, atau yang lebih hina daripada nyamuk. Subhanallah. Wa ammal ladzina ini bedanya orang-orang beriman. Apa mengatakan saya subhanallah ya Allah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Subhanallah. COVID-19 virus.
COVID, adanya penyakit ini. Dahdu. Ngapain ada virus ini? Subhanallah. Orang beriman tidak. Orang beriman, orang-orang beriman mengatakan, fa'alamun anna al-haq min rabbihim, ini dari Allah. Lihat, bedakan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza maka apa ini nyamuk diciptakan kayak gini, bikin gatal, bikin penyakit demam berdarah, penyakit punya apa itu, ya gitulah, penyakit macam-macam itu kan. Subhanallah, ngomel aja. Yang dikritik Allah itu dikritik. Maunya Allah itu apa? Maunya Allah dikritik. Subhanallah. Di sini bedanya. Kalau kita orang beriman, ada Allah. Ini. Begitu juga saya sakit kemarin. Ya Allah, Allah menguji saya dengan penyakit ini. Jadi mata kita jangan fokus pada penyakitnya, tapi Allah menguji. Ada Allahnya, maka hati kita menerima. Raditu billahi Rabba. Aku ridha apapun keputusan Allah. Apapun. Terus kalau kita melihat nyamuk adalah nyamuk, burung adalah burung. Nyamuk adalah nyamuk, apa bedanya kita dengan orang kafir? Tolong dicatat ya, surah Al-Baqarah ayat 26. Surat Al-Baqarah itu dicatat. Baca ulang-ulang, baru kita ngerti. Ngomongnya aja, ngumpat, gerutu aja. Orang-orang kafir itu menggerutu. Masalah. Di situ setelah itu kadang-kadang, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala yudillu bihi katsiran wa yudillu katsiran. Wa man yudillu bihi illa al-fasiqin. Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Ada yang matanya bercahaya, ini dari Allah, ada yang tidak. Ini harus hadirkan Allah. Subhanallah. Kita lihat lagi. Burung. Burung keren banget. Oh, lihat itu. Lagi kalau kita ke Vancouver ya. Subhanallah. Satu burung banyak banget. Allah. Oh, kalau kita lihat burung adalah burung, keren banget. Keren foto-foto cekrek-cekrek. Siapa beda kita dengan orang kafir? Burung adalah burung. Siapa beda kita dengan orang kafir? Kita tidak boleh melihat burung berterbang biasa. Siapa yang memegang burung sehingga tidak jatuh? Kadang-kadang kita melihat sesuatu adalah sesuatu ini yang harus apa? Allah. Itu yang harus kita paham. Jangan lihat sesuatu adalah sesuatu. Kalau kita melihat Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sesuatu adalah sesuatu, terus apa bedanya kita dan orang kafir? Kita lihat burung dari Allah. Bahkan yang tadi nyamuk, kita bisa ada nyamuk. Allah langsung menyebut, Ya Allah. Subhanallah. Tadi nyamuk surat Al-Baqarah ayat 26. Nah ini coba lihat. Surat 67 dicatat saya. Surat 67. Itu surat Mulk. Ayat 19. Awalam yaro. Apakah Anda tidak lihat? Apa? Ya tair. Coba lihat. Kau sofatin baris. Cukup. Siapa yang ngurusin baris-baris? Pemburu main belajar pramuka apa? Siapa yang menjadikan itu bisa terbang tidak jatuh? Apakah Anda tidak melihat itu? Bagaimana dia menyayap sayap itu terbang begitu? Dia tidak jatuh. Siapa yang menahan dari gravitasi itu siapa? Sekarang saya tanya, kita bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang. Berarti ya burung lebih hebat dari kita kan? Disuruh oleh Allah melihat burung itu ada cara melihatnya. Di surat apa tadi? Soal Mulk. Ya. Subhanallah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu. Kalau kita lihat burung adalah burung, apa bedanya kita dengan orang kafir? Sampai kapanpun kita tidak akan khusyuk dalam sholat. Kenapa Ustaz? Tidak mengenal Allah melalui burung, tidak mengenal Allah melalui tubuh kita, tidak mengenal Allah melalui makanan kita, tidak mengenal Allah melalui minuman kita. Subhanallah. Sampai diajarkan oleh Allah cara melihat burung. Disuruh berpikir kita. Siapa yang mengembangkan sayapnya sehingga dia tidak jatuh? Siapa yang menahan itu siapa? Maka kita harus melihat burung Allah. Ini namanya mengenal Allah melalui burung. Mengenal Allah melalui sayur. Mengenal Allah melalui kurma. Mengenal Allah melalui zaitun. Mengenal Allah melalui inab.
Waqad juga, yaitu aina bahwa waqad mengenal Allah melalui anggur, mengenal Allah melalui sayur-sayuran, mengenal, akhirnya mengingatnya kuat. Nah, kita saat mengingat Allahnya susah karena tidak mengenal Allah. Mengingat Allah susah karena tidak mengenal Allah. Mengapa ingatan kita lemah? Jawabannya cuma satu. Karena mengenalnya lemah. Kita melihat bagaimana mereka memberikan makan. Subhanallah. Apakah burung ini diajarkan cara ngasih makan? Kan enggak. Burung itu pun terbang kemana-mana. Saya setelah membelajar hadisnya, waktu itu masih di luar, ya, belum kembali ke Indonesia. Saya kalau ada, ya manusia kan, kita kadang-kadang ada gundah gelisah ya, manusiawi karena itu manusia gitu kan. Nabi pun mengalami itu. Saya hanya berzikir kalau melihat burung itu semangatnya luar biasa. Oh ya, burung itu memicu semangat saya untuk berbuat. Tahu dari mana? Hadis Rasulullah SAW. Jadi kita belajar melihat sesuatu ini. Mohon maaf, kita sudah umur lebih setengah abad, ya saya udah lebih dari setengah abad gitu kan. Kadang-kadang baru cara melihat burung itu baru tahu. Gitu kan. Padahal di surah Al-Mulk tadi kan, Rasulullah mengatakan hati burung itu, anda mau tahu, di surga, insya Allah kita menjadi penghuni surga. Amin ya Rabbal, amin, amin ya Allah. Bapak Ibu, kalau ada ungkapan yang baik, katakan amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Diam aja. Katakan amin ya Allah, amin. Gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sesat ya. Amin ya Allah, amin. Yang sesat siapa Ustaz? Itu tadi lihat surat apa Al-Baqarah ayat 26, lihat nyamuk adalah nyamuk menggerutu itu sesat. Atau dari Al-Baqarah ayat 26, nyamuk lagi nyamuk hati jadi sesat. Ya. Subhanallah. Walau tolin, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sesat. Katakan amin, jangan diem aja. Jadi kalau ada description, ada ungkapan yang baik-baik, katakan ya Allah, gitu ya. Subhanallah, baik-baik lagi tadi. Penghuni surga itu, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga, amin ya Allah. Itu di antara mereka itu dilaksana burung. Setelah saya burung, hati burung, penghuni surga, hatinya burung. Saya ngeliatin, kalau burung terbang itu, kenapa Nabi ngomong begini ya? Oh, Bapak Ibu cinta Allah SWT, burung itu tawakalnya luar biasa. Dia terbang ke pohon, hingga lagi ke pohon yang satu, hingga lagi pohon yang lain. Dicari makan, betul-betul dia fight, berjuang habis-habisan. Di hatinya itu yakin. Subhanallah. Jadi dia penuh keyakinan, tawakal Allahnya luar biasa. Akhirnya dapat makanan, balik lagi ke anak-anaknya. Anak-anaknya ditinggal. Bisa saja ada predator kan? Allah Akbar. Maka siapa yang ngatur ini? Allah. Disitulah kita tawakal. Bahasa saya tuh, ini bahasa saya, bahasa Nabi kan katanya hati burung itu, hati penghuni surga itu hati burung kan gitu. Masa kita kalah sama burung? Kita sering gitu. Burung itu berjuang mati-matian. Tidak ada istilah give up. Barulah ini sama dengan surat An-Najm ayat 39 ayat 40. Ya. Surah An-Najm. Subhanallah. Wa an laysa lil-insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi kalau kita lihat redaksi Al-Quran, kita buka surat 53, gampang ingat ya, 53, 39, 40. Ya, surat 53 itu surat An-Najm ayat 39 ayat 40 39. Manusia itu cuma usaha doang. Wa laysa linsan ila. Kita itu hanya usaha, counseling kita, domain kita, wilayah kita usaha dan doa tentu. Maka sa'i, Anda lihat sa'i wa anna sa'yahu sawfa. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marah. Bukan. Itu seremonial formalistik dalam fikih. Sa'i itu bukan lari-lari kecil. Sa'i itu bahasa Indonesianya adalah usaha. Usaha. Siti Hajar mencari air, Bukit Safa, Bukit Marwah, itu usaha-usaha cari air. Kita ini usaha. Karena kalau orang itu berhenti dari usaha, Anda kalah dengan binatang. Burung aja usaha lari sana lari sini. Begitulah hati, bukan seorang burung, seekor burung. Masa seorang Arifin Jairingrat
kalah sama binatang, lebih rendah daripada binatang, kira-kira gitu. Ini pengalaman saya, jadi waktu saya hampir hopeless. Hopeless gimana? Jadi masalahnya melihat orang-orang di dalam tidak punya pakaian, tidak kenal la ilaha illallah gitu kan. Mereka laksana binatang. Baru saya merasakan kehadiran Rasulullah SAW di dalam hati saya. Ya Rasulullah, kalau bukan engkau, aku seperti mereka tidak berpakaian. Ya Rasulullah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kalau tidak engkau ya Allah, aku tidak kenal. Kalau tidak engkau ya Rasulullah, aku tidak kenal Allah. Kita bisa berpakaian bila berhadapan ini, siapa yang membawa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hopeless kenapa? Perjalanan ke sana titik itu jauh. Gitu. Bagaimana membangun Islam di sana? Kita berjalan sekarang ke Sukuwana aja, tiket pesawatnya saja sudah 8 juta. Dari mana? Pengusaha juga bukan gitu. Oh ini sekalian, ingat terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan pakaian bekasnya, pakaian layak pakainya. Insya Allah kita akan kirim jazakumullah kerja ini mumpung lewat. Mungkin pakaian itu susah minta ampun Bapak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan dulu. Tidak bisa. Karena karakter kita itu entar aja, entar aja. Padahal orang soleh itu segera dalam berbuat kebaikan. Balik lagi tadi. Ketika di hutan, gimana kita memulainya ya Allah? Saya bilang, Arifin lihat itu burung aja. Nggak ada istilah hopeless, nggak ada. Itu semangat. Ya Allah, rezeki dari engkau. Itu burung nggak ada yang namanya give up pun nggak ada give. Ajar terus. Gitu. Subhanallah. Apa iya kucing ataupun anjing itu bunuh diri? Gara-gara kucingnya bunuhkan, anjingnya bunuhkan, penuh dengan koreng, penuh dengan penyakit kulit, ke warteg langsung dilempar batu, diusir, akhirnya dia hopeless, kemudian dia bunuh diri di jalan besar, kemudian ya udah mati aja lah saya lah, udah mati saya daripada kayak begini, mati bunuh diri. Enggak ada namanya kucing anjing bunuh diri, dia akan masuk ke tong sampah, dia korek-korek itu cari-cari makanan, dia tuh fight, dia mati-matian gitu kan, tidak ada hopeless. Masa kamu kalah dengan anjing sama kucing sama binatang? Baru terasa, oh ya bismillah ya, ada Allah. Inilah cara melihat burung, cara melihat apa binatang. Maka ingat, sholat itu mengingat Allah. Innani anallah, sebenarnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Sembahlah aku. Wafin sholat zikri. Sholat itu untuk ingat Allah. Kenapa lemah ingatan kita? Karena mengingatnya lemah. Gitu. Jadi kuncinya itu di situ. Maka itu perintah Allah, kita harus ingat Allah terus. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubikum. Selalu zikir. Lagi duduk santai-santai di taman melihat burung, ya Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, ya Allah. Melihat pohon yang begitu indah, rindang, ya Allah. Berarti mengingat Allah. Lagi jalan, lari pagi, ya Allah. Ini hari ini saya ajarkan cara melihat burung, cara melihat buah, cara melihat sayur. Semua pengajian aneh banget nih. Nah yang ngajarkan Allah, mau berbaring, mau lagi santai, Allah. Kita bisa ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Manusia cuma 3, hanya 3. Kalau nggak berdiri, duduk atau berbaring. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita banyak orang tidak mengenal Allah. Sholatnya males, entar-entar. Ada orang yang sholatnya rajin, belum sampai level menikmati sholat. Subhanallah. Mohon maaf ini sudah lewat waktunya, sudah cukup panjang waktunya. Tapi ini saya lanjutkan karena memang hari ini adalah hari libur, gitu kan. Bukan mengucapkan Natal itu adalah jelas tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Gitu kan. Kembali ke tadi. Ketika kita melihat sesuatu adalah sesuatu, gak bakal ada rasa cinta kepada Allah. Soal tidak ada rasa cinta. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam saya mau sholat, tiba-tiba imam imam sholatnya hanya setoran hafalan aja dengan suara yang keras, tajwidnya berantakan semua dari awal gitu kan.
Subhanallah. Surah Al-Falaq, dia baca surah Al-Fatih. Berantakan. Tidak merasakan nikmat. Fuk, 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 fuk. Karena dia suruh agak panjang surat, ya, tapi ketika rokat yang ketiga, tidak menikmati sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tumak ninanya. Anda ini merasa menghadap Allah enggak? Kita ini kadang-kala tidak ada rasa cinta kepada Allah. Karena melihat makanan adalah makanan. Minuman adalah minuman. Maka tauhid rububiyah. Maka banyak orang yang dia sholat, Bapak Ibu, dia sholat, tapi dia sombong. Subhanallah. Berat menjalankan aja Ustaz. Nah, kalau kita kan emosi, siapa lu? Huh, lu jual gue beli. Sombong. Subhanallah. Kenapa susah sabar? Karena tidak mengenal Allah. Karena tauhid rububiyahnya lemah. Yang tadi saya terangkan itu tauhid rububiyahnya lemah. Subhanallah. Bapak Ibu coba latihlah. Pegang tangan kita, pegang, rasakan ya Allah, alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Terus kita lihat orang di rumah sakit di infus, ya Allah, boro-boro dia duduk jalan, duduk ya kagak bisa, jalan nggak bisa, kita bisa. Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, kasih Allah. Gitu. Jadi kita ada rasa cinta yang luar biasa. Ini semua dari engkau, dari engkau, dari engkau. Terus apa yang kita sombongkan? Kalau perilaku kita, siapa kamu? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan ada paling sombong itu. Enggak. Ketemuin siapa dia? Astagfirullah. Wa tamshi fil ardi marha. Jangan Anda berjalan di muka bumi dengan kesombongan, pengakuan, dengan kemampuan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka. Allah itu benci kepada siapa? Orang membanggakan dirinya. Nah sekarang orang berjalan membanggakan dirinya apa? Mobilnya. Oke, bapak-bapak ibu Anda orang kaya. Ketika Anda naik mobil mewah Anda, jangan ada perasaan ini saya lihat, bolak-balik itu titit dari titit, maka itu mobil-mobil yang sangat mewah, Ferrari, Lamborghini itu suaranya supaya dilihat. Allah nggak suka. Karena Anda merasa ini milik aku, milik aku, kufur nikmat. Subhanallah. Dan kemarin saya sudah terangkan bagaimana melemahkan ini, melemahkan hawa nafsu. Hawa nafsu sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Kita jangan menunjukkan who am I, who is Allah. Jangan nunggu kematian baru merasakan, ya Allah, iya ini milik engkau. Itu apa bedanya kita dengan Fir'aun? Subhanallah. Maka itu dalam perjalanan waktu tidak fi masyik. Sederhanakan dalam berjalan. Wardud min sautik. Suaranya dilembutkan. Ini motor harid. Inna angkar aswad la sautul hamil. Subhanallah. Nanti Bapak-Bapak Ibu lihat ini surat 31 ayat 18 ayat 19 lihatlah. Surat 31 surat Luqman ayat 18 ayat 19 bukan. Kalau bahasa saya ini dalil haram beli Harley, Ferrari, Lamborghini gitu. Surat berapa tadi? Surat Luqman surat 31. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyederhanakan suara. Zaman sekarang kan hari mana ada yang itu mah bebek miok miok. Supaya orang ngelihat, keren banget. Ini 1 miliar harganya. Subhanallah. Konvoy dia biasanya Sabtu Minggu ataupun hari libur. Saya sering ngajar di masjid Assalam di Patimura itu. Kalau malam i'tikaf, besoknya libur, hari Sabtu atau hari Ahad gitu ya. Pas hari Ahad, itu setiap hari Ahad lewat situ. Jadi ceramah kita berhenti dulu, nggak kedengeran, padahal pakai speaker. Kalah suaranya. Konvoy dia dikawal dengan polisi. Allahu Akbar. Bertentangan dengan surat Luqman. Kan gitu. Udah dijelaskan jangan jalan penuh dengan kesombongan. Gitu kan. Sederhanakan suara. Ternyata ayat ini turun pada zaman 1400 tahun yang lalu. Sekarang nampak. Gitu kan. Itu mobil-mobil dan motor-motor mewah itu hanya hari-hari libur. Harganya miliar-miliar. Ini Anda sedekah buat anak-anak yatim. Sedekah buat di pedalaman itu.
Kita mau bangun sekolah, mau bangun macam-macam lah, air dan seterusnya. Kita akan Allah, jangan sampai give up. Masa kalah amal, binatang. Cobalah, ketika kita jalan dengan aksesoris yang ada, ini branded, kacamata branded, ini jamnya miliaran, HP-nya miliaran, puluhan juta, 30 juta, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka nikmat ini menghancurkan takwa kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita. Jadi jangan sampai kita apa, menjadikan nikmat yang Allah berikan sehingga kita jadi kufur nikmat. Maka itu Bapak Ibu, sehebat apapun ibadah kita, sesungguhnya lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Tahu dari mana? Selama ini Anda ngeliat air, ini depan saya ada air. Depan saya ada makanan, ada roti, adalah roti. Depan saya ada minuman. Apakah itu tidak bertentangan dengan Allah? Bertentangan. Allah nyuruh disuruh berpikir, lihat air, oh ini soal waqiah. Fardul maladzi tashrabun. Apa nggak ngelihat air? Itu dari aku, hai manusia. Bisa saja aku jadikan itu semua asik. Anda mau minum gimana? Allah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Bapak Ibu. Ini kajian-kajian seperti ini, walaupun hanya sebentar, tapi menjadi bekal kematian kita. Ingat, lihat istri Anda, suami Anda, siapa yang menghadirkan? Allah. Lihat anak Allah. Allah. Rumah Anda lihat, ya Allah dari Engkau ya Allah. Maka setiap masuk rumah, Assalamualaikum, walaupun nggak ada orang. Masya Allah, tabarakallah. Begitu caranya. Jadi mengenal Allah melalui rumah Anda. Mengenal Allah melalui tubuh kita. Melalui pakaian kita. Yang kita dikasih oleh Allah. Kasani hadha min ghair halmin wal quwwah. Itu kan cara, itu doa berpakaian. Jadi semuanya dengan zikir. Bersyukur. Buka. Ini rumah dari Allah. Tubuh ini dari Allah. Dibuka. Namanya syukur. Bersyukur. Cara bersyukur yang dahsyat, tidak ada tandingannya. Ada analogika terbalik. Dan ini sudah saya ajarkan materi salat khusyuk. Kita sehat, bayangkan kita sakit. Balik. Kita dikasih air. Bagaimana kalau air ini ujajan? Ini redaksi Al-Quran. Al-Quran yang ajarkan. Atau dijadikan tidak ada sama sekali. Kalau Quran itu redaksi soal mulk. Yang tadi adalah redaksi soal al-waqiah. Kalau kita melihat, kita bisa melihat mata kita bisa. Bayangkan kalau Anda sakit ataupun kecelakaan, pecah bola matanya. Subhanallah. Ada seorang sombongnya luar biasa. Hartanya banyak. Rumahnya udah kayak istana. Subhanallah. Saya bersama dia berapa tahun. Ikutlah istilahnya. Karena diminta, oke, siap. Tapi Allah. Kok performanya baik, tapi dalamnya saya banyak istighfar. Dosa Pak, jangan. Ini dosa Pak. Jangan. Dikasih ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Kecelakaan. Pecah bola mata anaknya. Apakah Anda bisa punya uang ratusan juta? Saya mau beli mata di Amerika. Belum punya uang. Tidak bisa. Allah memperingatkan. Oleh karena itu, hati-hati kita, jangan dengan kesombongan. Orang yang angkuh, itu akan dari maksiat. Udah angkuh, kaya, angkuh, sombong, bakhilnya luar biasa. Akhirnya diambil harta. Orang yang bakhil itu, kebakhilan itu balik lagi buat dirinya. Udah pegang-pegang harta, akhirnya hilang juga. Dengan apa? Kecelakaan. Bola mati apa? Pecah. Sekarang. Betapa mudah Allah untuk mengambilnya. Amat sangat mudah. Itu tidak kecelakaan benturan kita. Tidak ada lawan. Kecelakaan sendiri. Ya Rob, semua milik Engkau ya Rob. Maka analogi kita terbalik. Kita bisa melihat, bayangkan mata kita diambil oleh Allah.
Kita bisa mendengar, bayangkan kita tidak bisa mendengar. Kita bisa berbicara, bayangkan. Bayangkan kebalikannya, bayangkan kebalikannya. Maka kita akan merasa itu yang mengajarkan Allah. Itu dengan analogi terbalik. Dikiaskan dengan sebalik. Mafhumul mukhalafah kalau bahasa kaidahnya. Tapi saya pakai bahasa kita. Jadi kita lihat ya, Anda punya anak, lihat anak kita sehat, alhamdulillah. Bayangkan sakit, ya Allah, kalau sakit nggak sembuh, ya Allah, jangan nunggu kita susah baru kita mengadakan tangan kita ke langit. Apa bedanya kita dengan Fir'aun surat 10 ayat 90? Ketika kepepet sakaratul maut baru, ya Allah, baru. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Jangan dalam keadaan susah, kepepet, sengsara baru kita ingat Allah, oh jangan. Ya. Jangan kita sakit baru ya Allah sembuhkan Allah, baru. Jangan. Mari kita selalu ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan apa-apa ya sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.